Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Salma, nomor BP 190421, jurusan Informasi Universitas Pustra Indonesia IPTK Padang, kelas SI 10, nomor urut absen 30. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah sisi informasi, sisi versi akuntansi, yaitu menginputkan data-data perkiraan dari transaksi-transaksi ke dalam form data perkiraan dan jurnal menggunakan Microsoft Visual Fox Pro. Di sini saya akan membuat 3 video, yaitu yang pertama menginputkan data perkiraan akuntansi, yang kedua yaitu menginputkan jurnal umum, dan yang ketiga yaitu membuat laporan data perkiraan, data kode perkiraan. Kita masuk ke yang pertama. Yaitu menginputkan kode perkiraan ke dalam form kode perkiraan. Oke, yang pertama saya akan menginputkan data perkiraannya. Dan di soal ada 12 akun, yaitu ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan utang usaha, modal, pendapatan jasa, pendapatan lain, yaitu pendapatan sewa komputer, terus ada biaya gaji, biaya sewa, dan biaya perlengkapan. Oke, sekarang saya akan menginputkan data perkiraan tersebut. Yang pertama yaitu kas dengan kode 11001, nomor perkiraannya kas. Yang kedua yaitu ada piutang. Berikutnya ada perlengkapan. Berikutnya ada perlengkapan. Terus berikutnya ada peralatan. Terus berikutnya ada utang usaha. Terus ada modal usaha. Ada modal. Terus ada pendapatan. Pendapatan jasa. Berikutnya ada pendapatan lain. Terus ada biaya. Di antaranya ada biaya gaji. Terus ada biaya sewa. Selanjutnya ada
Berikutnya ada biaya perlengkapan. Inilah nama-nama perkiraan di perusahaan mitra usaha. Selanjutnya saya akan menginputkan nama perkiraan tersebut sesuai dengan soal di jurnal umum. Jadi itu entry jurnal, yaitu pada tanggal 1 September 2020, Tuan Budi mendirikan Biro Jasa Mengetik atau Rental dengan nama Mitra Usaha. Transaksi yang terjadi selama bulan September sebagai berikut, yaitu tanggal 2 September, Tuan Budi menginvestasikan sebagai modal awal uang tunai sebesar 50 juta dan peralatan 25 juta. Yang pertama, tanggal 2 bulan 9 tahun 2020, investasi dana. Terus ada kas, jenis transaksi debit, jumlahnya 50 juta. Berikutnya ada peralatan debit juga sebesar 25 juta. Kemudian ada modal, tanya di kredit sebesar 75 juta. Berikutnya yang kedua, tanggal 5 September dibayar sewa gedung untuk 2 tahun sebesar 6 juta. Tanggal 5 September 2020 dibayar sewa gedung. Itu akunnya ada 2. Itu ada sewa gedung sama kas. Sewa biaya sewa debit sebesar 6 juta. Berikutnya ada kas. Kasnya berkurang karena dia menyewa. Kredit 6 juta. Yang ketiga, tanggal 7 dan 9 tahun 2020 dibeli perlengkapan 700.000 tunai dan peralatan 3.500.000 secara kredit. Berarti di sini ini ada 2, yaitu ada perlengkapan sama peralatan. Yang pertama dibeli perlengkapan, itu ada perlengkapan debit 700.000. Kemudian kasnya berkurang sebanyak 700.000. Kredit 700.000. Kemudian yang selanjutnya masih di tanggal 7. Dibeli peralatan. Jadi peralatan didebit sebanyak 3.500.000 secara kredit. Berarti dia masuk ke utang usaha jenis kredit sebanyak 3.500.000. Kemudian yang berikutnya tanggal 10 September 2020, 10 September diselesaikan pekerjaan 950, diterima tunai. Diselesaikan pekerjaan Rp950.000 dan diterima tunai 350. Sisanya telah difaktur untuk ditagih dan dibukukan sebagai pendapatan. Jadi ini ada 3 akun.
yaitu ada pendapatan piutang sama kas. Jadi ini kas dia karena dia debit kan. Debit tunai telah diterima tunai sebesar 350.000. Berikutnya piutang sisanya di debit juga 600 sisanya. Dan pendapatan kredit 950.000. Dan berikutnya yang keenam, yaitu tanggal 12 September 2020 dibeli perlengkapan itu ada kas sama perlengkapan. Jadi kita membutuhkan perlengkapan karena dia debit. 450.000. Dan berikutnya yaitu kas. Kas dia kredit karena dibeli, karena kasnya berkurang besar 450.000. Berikutnya yang ketujuh tanggal 16 September 2020 diterima tunai jasa pengetikan 750.000 dan pendapatan sewa 950.000. Jadi jasa pengetikan dan sewa komputer. Jadi yang pertama kita buat dulu kas. Karena ada uang masuk itu debit 1.700.000 rupiah. Terus kemudian ada pendapatan jasa. Jasa mengetik kredit karena dia pendapatan sebesar 750.000. Dan kemudian ada pendapatan lain, yaitu pendapatan sewa komputer kredit sebesar 950.000 rupiah. Berikutnya yang ke-8 tanggal 20 September 2020 keterangannya telah diselesaikan pekerjaan. Selesaikan pekerjaan sebesar 900.000 rupiah telah dikirim kepada pemesan pembayaran seminggu setelah pengiriman. Di sini ada dua akun, yaitu ada piutang sama pendapatan. Piutang yang masuk debit sebesar 900.000 karena uangnya belum terima. Dan berikutnya ada pendapatan yaitu kredit 900.000. Terus selanjutnya yang ke-9 22 September 22 September dibayar utang atas pembelian, berarti dibayar utang atas pembelian peralatan 600.000. Jadi ini termasuk ke utang usaha sama kas. Jadi kas utang usaha dulu karena dia debit ya, kan dia berkurang sebanyak 600.000. Dan berikutnya ada kas, ada dua akun, kas sama utang usaha. Kas kredit 600.000 rupiah. Dan berikutnya ke-10
tanggal 28 September 2020 diterima pembayaran sebagai tagihan dari debitur 400.000 atau pendapatan tanggal 10 Agustus. Jadi diterima pembayaran. Di sini ada dua akun ya, piutang sama utang usaha. Jadi di sini utang usaha karena utangnya berkurang dan piutangnya kredit utang usaha debit. Di utang usaha ada 1.000, 400.000. Ke-11 yang ke-11 yaitu tanggal 30 September ya, 30 September 2020 keterangannya dibayar gaji pegawai, bayar gaji itu biaya gaji, kode perkiraan biaya gaji, registrasinya debit sebesar 850. Selanjutnya itu kas, karena dia sudah membayar gaji, maka kasnya berkurang. Tanya di kredit sebesar 850.000. Berikutnya yang ke-12. Tanggal 1 Oktober 2020. Keterangannya beban sewa untuk bulan ini 250, berarti dia bayar sewa. Kode perkiraan biaya sewa debit sebesar 250. Terus karena dia membayar sewa, maka kas berkurang. Tak jadi kredit. Transaksinya 250.000. Berikutnya yang ke-13. Tanggal 1 bulan 10 tahun 2020. Keterangannya perlengkapan yang terpakai. Perlengkapan yang terpakai. Di sini ada dua akun, itu ada biaya perlengkapan sama perlengkapan. Biaya perlengkapan debit, biaya 100.000. Dan berikutnya ada perlengkapan kredit 100.000. Tuh, seperti itu. Ini dia tampilannya. Tidak membuat daftar kode perkiraan. Gunakan report di Microsoft Visual Box Pro. Yang pertama, yaitu kita mensinkronkan datanya. Add kode, add, terus ini, dan geser.
Terus kita variabel nomor publishingnya on. Nih daftar kode perkiraan. Itu yang pertama ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, utang usaha, modal pendapatan, pendapatan jasa, pendapatan lain, biaya gaji, biaya sewa, dan biaya perlengkapan. Itulah video dari penginputan data perkiraan sama jurnal umum pada Microsoft VisualFox Pro. Apabila ada kesalahan, saya minta mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.